Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome to my first podcast, yay! So anyway, aku Ika, lulusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan, wisuda tahun lalu 2019 bulan Juli. So I think hari ini aku mau bahas sedikit tentang IELTS. Nah, aku mau memulai ceritanya dari pengalaman aku pertama kali sebelum memutuskan untuk ngambil IELTS course. Jadi aku sebelumnya kan emang ngambil kursus IELTS. Tapi sebelumnya tuh dari zaman aku semester 2, semester 4 gitu-gitu sebenarnya tiap tahun ada komunitas di kampusku namanya ETSA. Atau mungkin HMPS-nya PBI gitu ya, HMPS-nya PBI. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kan disebut English Department Student Association ya. Sama aja sih, artinya himpunan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, tiap tahun teman-teman dari ETSA ini mereka selalu mengadakan yang namanya seminar on study abroad dan juga pelatihan IELTS. Nah, misalnya di tanggal 11 dan 12 Mei nih, tanggal 11 mereka seminar on study abroad, terus besoknya tanggal 12 mereka ada pelatihan IELTS. Biasanya mereka kerjasama dengan LT atau mungkin IELTS dan sebagainya. Nah, dulu pas semester 2, semester 4 gitu-gitu aku suka iseng ikut gitu loh, karena ya nggak apa-apa buat ngisi-ngisi waktu aja. Terus aku kayak ada gambaran, oh ternyata IELTS tuh kayak gini, oh ternyata perbedaannya dengan TOEFL seperti ini gitu. Terus karena aku juga emang punya cita-cita untuk melanjutkan studi keluar ya, kalau misalnya rezeki, kalau misalnya enggak ya gak apa-apa, who knows, coba aja dulu gitu. Terus akhirnya setelah aku wisuda di tahun kemarin Juli 2019, aku tuh ngambil simulasi IELTS. Jadi kayak ada salah satu akun di Instagram namanya IELTS Presso. Mereka menyelenggarakan simulasi IELTS gitu. Terus akhirnya aku daftar lah iseng-iseng sama temanku. Dan sebenarnya yang lolos buat ikut simulasi itu tuh nggak semuanya, cuma dipilih sekitar 10-an orang lah dari kampus yang beda-beda, biar ada representasi dan juga biar merata lah informasi tentang lembaga kursus ini gitu. Terus akhirnya aku ikutlah karena aku juga termasuk komentator yang pertama ya, karena kan aku sering pakai Instagram. Terus akhirnya aku keterima sama teman aku namanya Novi. Nah, pas simulasi aku ikut dong sama temanku. Terus ya udahlah ikut IELTS tes-tesnya. Jadi udah ada gambaran dikit tuh karena pernah ngambil pelatihan IELTS kan sebelumnya di kampus. Nah, terus pas hasilnya keluar ternyata aku tuh dapat kayak skor 5 gitu loh. Jadi kalau skor 5 itu rendah ya, menurutku itu bukan lumayan rendah sih, itu rendah lah untuk nilai 5 gitu. Terus akhirnya aku juga bingung banget pas ngerjain writing, nggak tahu lah, pokoknya aku bingung strateginya harus gimana, harus mulai nulisnya seperti apa. Ya sebenarnya aku jawab aja, tapi ya jawabnya bukan berdasarkan apa yang aku ketahui sebagai standar penilaian IELTS gitu loh, karena kan sebelumnya nggak ada pembahasan untuk pelatihan IELTS yang pernah aku ikuti sebelumnya. Ya udah ikut pelatihan terus nilainya keluar, tapi nggak ada pembahasannya gitu. Jadi ya udah, pengetahuanku terkait IELTS ini tuh masih sangat minim sekali. Nah, terus akhirnya karena aku ngerasa nilaiku rendah dan aku masih kurang banget pengetahuan tentang IELTS, sedangkan kalau misalnya mau lanjut studi keluar kan you need to have that IELTS certificate ya kan, dan this is not easy to get that 6.5 overall score with no band less than 6. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ikut kursusnya. Tentu saja komunikasi dulu dengan orang tua ya, karena kan biayanya juga nggak murah. Terus akhirnya aku daftar buat kursus. Nah di IELTS Presso ini kita tuh ada pretest dulu sebelum menentukan kelasnya, karena kan pas aku masuk itu tuh ada 2 kelas, ada pretest dan juga ada yang namanya advance. Nah aku ikut pretest. Pas pretest ternyata nilaiku 5,5, which is I was not eligible to be in the advanced class, dan akhirnya aku masuk di pre IELTS gitu. Nah sebenarnya sih
orang-orang banyak yang nanya, kok kamu bisa masuk pre IELTS, kan kamu dari pendidikan bahasa Inggris, harusnya udah ada basic, lalala, ya banyak banget lah omongan kanan kiri gitu. Terus aku menjelaskan bahwa oh iya, I think there's ada sih korelasinya antara ilmu kamu bahasa Inggris dengan tes IELTS, but itu nggak ada garansi gitu loh, karena kan your general knowledge tentang English itu tuh nggak ngegaranti kamu bisa menjawab speaking test IELTS dengan benar gitu, tidak menjamin kamu bisa menjawab IELTS writing dengan sempurna gitu. Jadi justru IELTS tuh ya complicatednya di situ, karena this is completely different from TOEFL, dan kamu memang harus mengetahui strateginya seperti apa, komponen penilaiannya apa aja, skill-skills yang diujikan apa aja, dan lain sebagainya gitu. Dan by the way, buat tes IELTS tuh juga nggak murah guys. You need to spend like 2.900.000 buat tesnya. Jadi aku ngerasa IELTS is a big deal. Jadi aku memutuskan untuk ngambil kursus walaupun aku memang dari pendidikan bahasa Inggris. Dan benar saja ternyata jurusanmu tidak memberikan garansi kamu akan pass IELTS directly gitu. Dan skorku 5,5. Oke. Nah, kemudian aku mulai kelasnya di pre-IELTS. Aku belajar di di kelas pre-IELTS selama 1 bulan. Selama 1 bulan aku belajar, terus tiap minggu kita ngerjain soal gitu, karena kan biasanya di weekend kita ada scoring, jadi kita bisa mengevaluasi sebenarnya kita apakah udah ada peningkatan atau justru ada penurunan dari performa kita dari skor tersebut. Kan kita bisa menilai dan mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Terus ya udah sampai akhirnya selesai, kan kita ada post test. Setelah 1 bulan kita ada post test, dan nilai podcastku 6 deh kalau post testku 6 kalau nggak salah overallnya. Dan itu kan juga belum memenuhi standar gitu, karena kata dosenku dan juga beberapa tutor IELTSku, mereka tuh bilang kalau kamu mau ngambil tes dan targetnya 6,5, make sure selama scoring nilai kamu tuh udah stabil di 7 atau di 8 gitu. Jadi walaupun melenceng turun ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Sedangkan nilai aku baru 6 gitu. Akhirnya aku nggak berani buat ngambil real test langsung. Terus aku memutuskan untuk daftar kelas lagi gitu. Cuman sebenarnya aku tuh ada jeda gitu loh dari kelas pertama di bulan pertama, dan untuk kelas yang di bulan selanjutnya itu aku ada beberapa jeda karena memang ada kegiatan lain yang harus aku lakukan. Aku masih harus pokoknya adalah tanggung jawab di kampus. Nah, finally di bulan Januari aku mutusin buat ngambil kelas, terus aku ikut pretest, dan skor pretest aku 6, dan untuk skor 6 itu sudah eligible untuk masuk ke kelas advance. Terus ya udah aku masuk belajar di kelas advance. Nah, untuk kelas advance tuh tiap hari kita bahas soal sih. Most likely kita bahas soal, misal hari Senin kita bahas reading sama listening, terus besoknya kita writing, terus besoknya kita speaking misalnya, terus besoknya lagi kita reading sama listening lagi, dan begitulah seterusnya sampai weekend nanti kita ada scoring lagi. Jadi kayak most likely kelas kita tuh tiap hari kayak gitu, 3 jam selama 3 jam sehari, dan setiap hari kita tuh benar-benar di push untuk latihan soal IELTS gitu. Terus sampai akhirnya setelah 1 bulan aku ikut post test skorku tuh udah 7 alhamdulillah. Tapi sebenarnya sebelum dapat skor 7 tuh naik turun sih skornya. Bahkan aku pernah dapat skor 5,5 untuk scoring di minggu kedua atau minggu ketiga, dan itu stressful banget gitu. Terus akhirnya aku mutusin buat nggak cuman belajar di tempat kursusku, karena memang ternyata kuncinya untuk lolos IELTS adalah kamu tuh nggak cuman harus belajar di tempat kursus. Jadi walaupun kalian udah kursus, ya kalian harus tetap belajar di rumah atau belajar di kos masing-masing, dan itu yang aku lakukan. Aku nggak cuma belajar di di tempat kursusku, tapi aku juga belajar di kos, bahkan aku belajar lagi di kampus. Karena di kampus aku sama teman-temanku bikin kayak komunitas kecil gitu buat belajar IELTS. Nah, itu namanya pejuang IELTS. Jadi aku, Gifar, Argi, Dila,
terus sama Hana juga, sama beberapa teman yang lain, kita sepulang kursus, karena kan tempat kursus kita beda-beda. Misal kalau aku kan belajar di IELTS Presso, terus Gifar tuh di IONS. Kalau si Argi kalau nggak salah dia di EF ya. Aku lupa. Pokoknya tempat kursus kita tuh beda-beda, dan kita selalu share materi dari lembaga kursus kita masing-masing, dan kayak saling copy buku gitu loh buat dipelajari, kita rolling kayak gitu. Jadi di kampus pun kita bahas soal. Jadi bayangin teman-teman, belajarnya udah 3 jam di tempat kursus, pulang tuh langsung ke kampus buat belajar IELTS lagi, malam belajar IELTS lagi di rumah atau di kos waktu itu. Terus pokoknya itu yang aku lakukan selama 1 bulan lebih. Terus setelah aku dapat scoring 7, alhamdulillah, tapi aku belum berani langsung daftar IELTS. Jadi aku take 2 weeks, aku ngambil waktu 2 minggu tuh buat bener-bener belajar di rumah. Jadi kan kursusku udah selesai kursus, terus akhirnya aku belajar dulu 2 minggu di kos, sampai nilai aku bener-bener stabil. Jadi kayak aku tuh belajar pagi siang sore tuh ngerjain soal ngerjain soal listening, reading, terus writing. Jadi aku benar-benar mengimplementasikan as if aku tuh lagi scoring. Jadi aku benar-benar ngeprint worksheetnya, aku benar-benar pakai timer, benar-benar kalau salah ya salah, jangan dibenerin hanya karena itu yang meriksa bukan tutor. Jadi kayak benar-benar as if ini tuh aku sedang berperang untuk tes IELTS tersebut. Dan sampai akhirnya aku udah stabil skor untuk reading sama listeningnya tuh aku udah stabil, alhamdulillah di skor 8,5. Baru akhirnya aku memutuskan untuk daftar real test gitu. Nah setelah aku ngambil real test, hasilnya nunggu sekitar 13 hari. And then setelah 13 hari, I check that online, dan alhamdulillah dapat overall band 7. Dan yang aku cek selain dapat overall bandnya 7 adalah di hasil IELTS itu ada penjelasannya, kayak kenapa sih kamu dapat skor segini. Misalnya di listening, I got 8 di listening, jadi aku dapat skor 8 di listening skill, dan ada penjelasannya. Jadi kayak skor 8 itu tuh apa sih? Kamu tuh udah bisa apa aja, kamu kurangnya di mana aja, itu biasanya ada penjelasannya. Dan hal lain yang aku cek ketika mengecek skor adalah apakah skorku ada yang di bawah 6 di salah satu skillnya, karena generally most of international university itu tuh requirements-nya kalian tidak boleh ada satu band yang di bawah 6. So alhamdulillah setelah aku cek ternyata nggak ada yang di bawah 6, dan I think itu sudah aman sekarang. Dan ya probably harus prepare untuk beasiswa sih, lagi apply gitu. Mungkin pesan aku buat teman-teman yang lain yang mau belajar IELTS atau mau studi keluar, I think you guys really need to start from now. Jadi kayak belajar dari sekarang, gak usah nunggu setelah lulus baru akhirnya belajar IELTS. Karena ya memang untuk mendapatkan skor IELTS yang bagus atau bisa untuk master on IELTS, ya teman-teman gak bisa belajar sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Karena I think it really needs an extra effort gitu loh, apalagi bagi teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya masih kurang bagus. Jadi kita harus belajar dari basic, dari general English, dari conjunction misalnya kalau dalam writing, atau mungkin mengenai hylexis, atau mungkin mengenai formal writing atau academic writing. Jadi kayak hal-hal itu tuh harus dipelajari dari sekarang. Atau mungkin ada teman-teman yang kesulitannya di speaking, karena kesulitan kita kan beda-beda. Jadi teman-teman harus tahu kalian masternya di skill apa dan kekurangannya tuh di mana gitu. Makanya harus prepare dari sekarang tuh sebenarnya nggak langsung belajar IELTS sih, tapi kayak belajar general Englishnya dulu. Kayak misalnya speakingnya masih kurang bagus, diperbaikilah grammarnya atau pronunciationnya harus diperbaiki, atau mungkin hal-hal lain gitu. Karena ya skills yang diujikan di IELTS itu ada 4 dan kompleks, ada listening, reading, writing, dan juga speaking. Semuanya akan diujikan, and it is completely different dari kalau teman-teman belajar belajar TOEFL. Jadi IELTS dan TOEFL itu berbeda, terutama di dalam hal writingnya. Kalau TOEFL mungkin kita cuman jawab multiple choice questions dan ngasih silang grammatical yang salah atau grammar yang benar itu yang mana gitu. Nah kalau IELTS itu lebih kompleks karena you need to write down a full essay gitu loh.
tergantung tasknya, apakah harus mendescribe visual information, misalnya peta atau informasi dalam bentuk tabel-tabel atau apa. Jadi kayak itu semua harus teman-teman pelajari gitu. Ya, you can start from now. Mungkin aku harus lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman share atau kirim ke Instagram, karena beberapa hari yang lalu I open the question and answers yang aku janjikan akan ku jawab di podcastku yang pertama ini. So I will not answers all karena mungkin beberapa sudah aku jawab, sudah terjawab dari beberapa penjelasanku 1-11 menit yang tadi. Nah, pertama adalah dari Umayrazia. Best resource atau reference buat mempelajari IELTS dari awal menurut versi kakak apa aja ya? In my case sebenarnya resource pertama aku ketika belajar IELTS adalah buku kursus. Karena pertama kali aku belajar IELTS ya di tempat kursusku gitu. Walaupun sebelumnya aku udah pernah ikut simulasi, but that is different. Simulasi ya udah simulasi aja, nggak ada penjelasan kayak sejauh mana sih kemampuan aku sebenarnya. Nah, pertama kali aku belajar IELTS dan fokus ya di tempat kursus. So the first resource that I use adalah buku kursus. Cuman kalau teman-teman misalnya tidak ikut kursus, that's perfectly fine. Kalian bisa nyari sebenarnya sih online, tulis aja Cambridge IELTS atau IELTS Cambridge. Itu mereka biasanya memperbaharui setiap tahun. Misal kalian mau nyari yang versi terbaru, I think the latest versions itu yang Cambridge 14. Nah, teman-teman bisa download Cambridge 14, 13, 12, 11, 10. Nah, itu dipelajari. Karena aku juga sebenarnya setelah aku belajar di kursusan, I also learn. Aku ngerjakan semua Cambridge dari Cambridge 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 Cambridge. Aku menyelesaikan semua itu. And finally I decided to take the test. Then finally I got the overall band 7. And then ada Oji, persiapan yang maksimal berapa lama kak untuk belajar IELTS? Sebenarnya it really depends, teman-teman tuh kurangnya di mana, starting pointnya tuh di mana. In my case mungkin karena general Englishku nggak terlalu banyak yang perlu diperbaiki dan I have the basic gitu loh. Jadi kalau aku mempersiapkan sekitar 2 bulan lebih untuk benar-benar belajar intensif. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang lebih singkat, mungkin ada yang belajar 1 bulan, 1 bulan setengah, atau mungkin ada yang lebih lama sampai 4-5 bulan. It really depends gitu. Kalau dari aku sih tipsnya ya tadi yang aku jelasin, jangan ngambil tes kalau nilainya belum stabil. Tunggu dulu. It doesn't matter kalau misalnya teman-teman prepare-nya latihannya sampai 4 bulan ya nggak apa-apa, yang penting nilai teman-teman stabil dulu, at least di angka 7 atau 7,5. Bagus kalau udah dapat skor 8 selama latihannya. Baru setelah itu you can register yourself to take the real test. Semoga menjawab ya. And then dari Nadia, dari Cut Nadia, tips dari Mbak buat ngatur waktu belajar IELTS dengan kegiatan lain. Nah, ini juga penting sih sebenarnya, karena waktu itu I have a lot of things that I need to deal with ketika harus prepare IELTS. Mungkin teman-teman kuliahku mungkin tahu, mungkin Cut juga tahu. Waktu itu aku harus ke Thailand, harus international conference dan sebagainya. Tipsnya ya time management. Jadi waktu itu aku juga pernah bukan nggak ikut kursus sih, jadi aku jeda dulu kursusnya dari bulan pertama ke bulan yang selanjutnya. Aku ngambil jeda sekitar 2 bulan karena aku harus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan lombaku yang ke Thailand kemarin itu gitu. Tapi setelah itu ya aku belajar IELTS lagi, intensif lagi, belajar di kos, ada timetable, ada target-targetnya, skills yang aku harus kuasai di minggu ini apa, hari ini aku harus belajar apa, itu semua aku sudah susun gitu. Jadi sebenarnya ya nggak ada masalah sih kalau emang ada beberapa hal yang harus dilakukan. It doesn't matter, yang penting teman-teman bisa punya time management yang bagus. Next, dari this is from Saat. How did you learn English spelling which is so different from Indonesian? Actually I have learned English spelling since I was in elementary school because I joined the English course. Jadi waktu SD
aku tuh udah masuk kursus dulu, tapi cuman bentar karena mamaku masukin aku ke kursus bibiku, Miss Ida waktu itu. Cuman habis itu ya nggak kursus lagi sih saat, and then I take the course again when I was in senior high school. Dan di senior high school ya kita ada kelasnya basic, high basic, intermediate, debate. So my starting point was in the basic class, and of course I need to learn from the spelling bee. Terus ada games-games gitu sama teman-teman yang lain. Jadi ya it takes process. Waktu itu aku belajar sangat menyenangkan karena di tempat kursus. Dan aku ngerasa aku memang nyaman sih untuk belajar di kursus dan bertemu banyak orang. I really enjoy to socialize with people. Dan tergantung teman-teman mau belajarnya seperti apa. In my case, I learned that from my course, English course. The last one from Amalia. Apa bisa belajar IELTS sendiri, nggak kursus ke lembaga, Mbak? Bisa sih, I think it really depends. Balik lagi, it really depends apakah teman-teman mampu atau tidak. Kalau memang dirasa general English-nya atau basic English-nya udah bagus, so silahkan belajar sendiri IELTS-nya. Karena di buku kan biasanya ada penjelasannya. Kayak misal teman-teman belajar dari Simon deh, kan ada buku Simon Writing. Di situ biasanya ada penjelasan kenapa sih jawaban ini dapat skor 8. Nah itu ada komentarnya. Mungkin kalau teman-teman yang general English atau basic English-nya udah bagus ya teman-teman akan paham. But it will be different kalau misalnya teman-teman yang general English atau basic English-nya masih kurang bagus, which mereka ya otomatis butuh pendampingan dari orang-orang yang lebih expert. In my case, aku emang ngerasa harus didampingi karena waktu itu bukan hanya karena general English-ku yang memang walaupun sudah ada basic, tapi I think ya IELTS ini memang spesial dan itulah keunikannya gitu loh. Jadi aku ngerasa aku nggak mampu untuk belajar sendiri dan finally I decided to take the course waktu itu karena memang butuh bimbingan terutama dalam hal writing waktu itu karena benar-benar buta dan untuk menelaah visual information di tas 1 writing aja aku sangat kesulitan. So kalau misalnya ngambil kursus mungkin teman-teman bisa punya expert. Kalau misalnya bingung ya bisa nanya, Mbak kira-kira ini harusnya seperti apa, atau Miss harusnya seperti apa sih yang bagus caranya, atau mungkin structure-nya untuk writing tas 1 tuh seperti apa sih, berapa paragraf sih harusnya, biasanya memulai kalimatnya tuh gimana sih gitu. Jadi kayak kalau misalnya ngambil kursus ada seseorang yang you guys can rely on gitu loh. Tapi kalau misalnya belajar sendiri ya bisa aja, you can ask that online, tapi menurutku sih lebih efektif kalau misalnya ngambil kursus. Nah setelah ngambil kursus sudah ada gambaran, baru waktu itu aku melanjutkan untuk belajar sendiri gitu sih. Tapi kalau misalnya Amalia mau belajar sendiri ya that's perfectly fine. Nah tipsku kalau misalnya mau ngambil course sekarang juga nggak harus offline kok, banyak banget kursus-kursus lembaga kursusan yang mengoffer online class. Nah contohnya yang aku bilang tadi, tempat kursusku IELTSpresso, base-nya di Yogyakarta. Kalian bisa daftar di IELTSpresso atau mungkin di AU Institute yang base-nya di West Sumatra if I'm not mistaken. Teman-teman bisa daftar di sana atau mungkin di Scholar atau if I'm not mistaken kayaknya IELTS juga ada online class. Nah sekarang tuh sudah dipermudah, apalagi di tengah pandemi sekarang yang kita emang harus stay at home. Kita bisa belajar online guys, learn from home melalui online class yang di-offer sama beberapa lembaga kursus tadi. So ya sekarang balik lagi ke teman-teman, apakah teman-teman mau mulai belajar IELTS dari sekarang or not. The choice is yours gitu. Nah mungkin yang bisa aku share untuk podcast kali ini itu aja. Aku benar-benar minta maaf kalau misalnya banyak kesalahan dalam penyampaiannya atau mungkin kontennya atau isinya masih kurang. Ya balik lagi, I'm just a human and this is my very first podcast. So ya kalau misalnya ada masukan feel free to send that through my Instagram. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.